Tahukah kalian, Jepang itu punya sejuta keindahan yang tersembunyi? Setiap tahun, lebih dari 30 juta wisatawan datang ke Jepang. Tapi sebagian besar dari mereka hanya menghabiskan waktu di kota-kota besar, Tokyo, Osaka, Kyoto, lalu pulang. Yang tidak banyak orang tahu adalah keindahan Jepang yang sesungguhnya justru ada di luar sana, di pegunungan yang tertutup salju, di dalam hutan yang pohon-pohonnya sudah tumbuh sejak ribuan tahun sebelum kita lahir, di desa-desa kecil yang penduduknya masih hidup dengan cara yang sama seperti nenek moyang mereka ratusan tahun lalu, di taman-taman bunga yang hanya buka beberapa minggu dalam setahun, dan kalau kamu tidak datang di waktu yang tepat, kamu harus menunggu 1 tahun lagi untuk melihatnya. Jepang adalah salah satu negara dengan keanekaragaman alam dan budaya yang paling kaya di Asia. 4 musim yang benar-benar berbeda, ribuan pulau, ratusan ekosistem, dan setiap sudut negara ini menyimpan ceritanya sendiri. Nah, kalau kalian suatu saat berkesempatan pergi ke Jepang, berikut ada 5 tempat yang benar-benar wajib kalian kunjungi. Kita mulai dari sebuah desa kecil di tengah pegunungan prefektur Gifu. Namanya Shirakawa-go. Ketika kamu pertama kali melihat foto desa ini, kamu mungkin berpikir, apa ini nyata? Apa ini lukisan? Atau ini hanya set film? Tapi ini nyata, sangat nyata. Shirakawa-go adalah desa yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Rumah-rumahnya tidak seperti rumah biasa. Atapnya sangat curam dan tebal, terbuat dari jerami yang dianyam dengan tangan, bisa mencapai ketebalan hampir 1 meter. Orang Jepang menyebutnya Gasho Zukuri, yang artinya tangan yang sedang berdoa, karena bentuk atapnya mirip dengan 2 tangan yang mengatuk. Kenapa harus setebal itu? Karena musim dingin di sini kejam. Salju bisa menumpuk setinggi 2 meter di atas atap. Dan rumah-rumah ini sudah bertahan menghadapi ratusan musim dingin, dengan cara yang sama selama ratusan tahun. Bayangkan berjalan di desa ini ketika salju turun pelan-pelan di malam hari. Lampu-lampu kuning hangat menyala di dalam setiap rumah. Asap tipis mengepul dari cerobong. Salju putih bersih menutupi setiap jengkal tanah, setiap atap, setiap pohon. Dan suasana sepi yang bukan sepi karena sendirian, tapi sepi yang terasa seperti pelukan. UNESCO sudah menetapkan Shirakawa-go sebagai warisan dunia. Bukan karena gedungnya megah, bukan karena teknologinya canggih, tapi karena desa ini adalah bukti nyata bahwa manusia bisa hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad tanpa merusaknya. Ada sesuatu yang sangat menyentuh dari hal itu. Di sana, kamu bisa menginap di dalam salah satu rumah Gasho Zukuri yang sudah dijadikan penginapan tradisional. Tidur di atas futon, makan malam masakan rumahan, dan mendengar suara hujan salju mengetuk atap jerami tebal di atas kepalamu. Itulah Shirakawa-go, desa yang membuat kamu sadar bahwa hidup tidak harus cepat untuk terasa bermakna. Sekarang kita turun dari pegunungan dan menuju ke sebuah kota yang usianya bahkan lebih tua dari ibu kota Jepang sendiri, Nara Park. Kota ini pernah menjadi ibu kota Jepang lebih dari 1.200 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini, kota ini masih menyimpan sesuatu yang tidak bisa kamu temukan di tempat lain di dunia. Rusa. Bukan rusa di kebun binatang, bukan rusa di balik pagar, tapi rusa-rusa liar yang bebas berjalan di trotoar, duduk di bawah pohon, dan dengan santainya menghampiri kamu kalau kamu punya makanan. Di Nara Park, ada lebih dari 1.000 rusa shika yang hidup bebas di antara manusia. Mereka tidak takut pada manusia karena selama ribuan tahun, orang Jepang memperlakukan mereka sebagai makhluk yang suci, sebagai utusan para dewa. Dan ini bagian yang paling menggemaskan. Rusa-rusa ini bisa membungkuk. Ya, mereka membungkuk. Kalau kamu berdiri di depan rusa dan membungkuk kepadanya, dia akan membalas dengan ikut membungkuk. Seolah-olah dia tahu tata krama. Seolah-olah dia juga belajar sopan santun dari orang Jepang. Banyak wisatawan yang menangis haru melihat ini untuk pertama kalinya. Bukan lebay, tapi memang ada sesuatu yang sangat istimewa
ketika seekor hewan liar memandangmu dengan tenang dan seperti berkata, "Aku tidak takut padamu." Kamu bisa membeli crackers khusus rusa seharga 200 yen saja. Dan bersiaplah untuk dikerumuni. Mereka akan menarik-narik tas kamu, menggigit ujung jaketmu, dan memandangmu dengan mata bulat yang memelas. Tapi jangan khawatir, mereka tidak berbahaya. Cukup tunjukkan telapak tangan kosong ketika makananmu habis, dan mereka akan pergi dengan damai. Nara Park juga dikelilingi pohon-pohon tua yang rindang. Di musim gugur, daun-daunnya berubah menjadi merah dan kuning keemasan. Dan saat itu, melihat rusa berjalan di bawah hujan daun gugur, rasanya seperti adegan dalam film yang kamu tidak percaya bisa kamu alami sendiri. Sekarang kita naik pesawat. Kita terbang jauh ke selatan Jepang, menuju sebuah pulau kecil yang tersembunyi di lautan. Pulau Yakushima. Kalau kamu pernah menonton film animasi Princess Mononoke karya Hayao Miyazaki, kamu pasti ingat hutan mistis yang penuh roh alam di film itu. Pohon-pohon raksasa yang tertutup lumut tebal, kabut yang mengambang di antara akar-akar besar, cahaya yang tembus di sela-sela dedaunan seperti cahaya dari dunia lain. Itu bukan imajinasi semata. Miyazaki terinspirasi dari tempat nyata, dan tempat itu adalah Yakushima. Di pulau ini tumbuh pohon-pohon cedar yang disebut Yakusugi. Pohon-pohon ini bukan pohon biasa. Mereka sudah tumbuh selama lebih dari 1000 tahun. Ada yang bahkan berusia lebih dari 3000 tahun. Bayangkan, ketika pohon ini masih seumur jagung, kerajaan-kerajaan besar di Asia masih berdiri kokoh. Ketika pohon ini sudah setinggi rumah, dunia belum mengenal listrik. Dan sekarang kamu bisa berdiri di bawahnya, menaruh tanganmu di batangnya yang kasar dan berlumut, dan merasakan waktu. Seluruh hutan di Yakushima seperti berasal dari dimensi lain. Setiap batu, setiap akar, setiap tanah ditutupi lumut hijau yang lembut dan tebal. Ketika kabut turun di pagi hari, suasananya benar-benar tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu harus hadir di sana. Kamu harus menghirup udaranya. Kamu harus merasakan kelembapannya di kulitmu. Para peneliti menyebut Yakushima sebagai salah satu hutan paling utuh dan paling tua yang masih ada di bumi. UNESCO pun telah menetapkannya sebagai situs warisan alam dunia. Rating pengunjungnya hampir sempurna, 4,8 dari 5. Bukan karena fasilitasnya mewah, tapi karena alamnya yang benar-benar di luar nalar. Untuk kamu yang suka mendaki, ada jalur trekking yang membutuhkan waktu sekitar 10 jam pulang pergi untuk mencapai pohon cedar tertua bernama Jomonsugi, yang diperkirakan berusia lebih dari 7.000 tahun. Lelah? Tentu. Tapi mereka yang sudah sampai ke sana mengatakan hal yang sama, bahwa momen itu adalah salah satu momen paling berharga dalam hidup mereka. Dari pulau yang sunyi di selatan, kita sekarang terbang ke utara. Jauh ke utara ke prefektur Aomori yang berbatasan langsung dengan Hokkaido. Di sini ada sebuah tempat yang namanya mungkin belum pernah kamu dengar, tapi begitu kamu melihatnya, kamu tidak akan pernah melupakannya. Namanya Oirase Gorge, atau dalam bahasa Indonesia, Ngarai Oirase. Ini adalah sebuah jalur alam sepanjang 14 km yang mengikuti aliran sungai Oirase dari Danau Towada sampai ke ujung Ngarai. Sepanjang 14 km itu, kamu akan berjalan di antara hutan lebat, di samping sungai yang jernih berbatu, melewati lebih dari 20 air terjun kecil yang berjejer seperti permata di sepanjang jalan. Airnya biru jernih, dingin, segar, dan suara air yang mengalir deras di antara bebatuan besar adalah salah satu suara paling menenangkan yang bisa kamu dengar di alam terbuka. Tapi ada satu waktu yang membuat Oirase Gorge berubah dari indah menjadi luar biasa. Musim gugur, Oktober. Ketika daun-daun berubah warna di Jepang, orang menyebutnya koyo. Dan Oirase Gorge saat koyo adalah salah satu pemandangan koyo terbaik di seluruh negeri. Bayangkan ini, kamu berjalan di sepanjang jalur setapak yang sempit. Di sebelah kananmu, sungai mengalir dengan gemericik yang merdu. Di atasmu, kanopi pohon-pohon maple dan beech berubah menjadi lautan merah, oranye, dan kuning. Daun-daun jatuh pelan-pelan ke sungai dan terbawa arus. Sesekali sinar matahari menembus celah-celah kanopi dan menyinari permukaan sungai hingga berkilau. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan keindahan itu.
Beberapa pengunjung mengatakan mereka berjalan sambil menangis tanpa tahu kenapa. Mungkin karena terlalu indah, mungkin karena alam sesekali perlu mengingatkan kita bahwa ada hal-hal di dunia ini yang jauh lebih besar dari semua masalah kita. Oirase Gorge adalah tempat seperti itu. Dan kita sampai di tempat terakhir, yang mungkin paling tidak terduga dari semua tempat yang sudah kita kunjungi hari ini, Kawachi Fujian. Sebuah taman bunga di Kitayushu, Prefektur Fukuoka. Taman ini tidak buka sepanjang tahun, hanya beberapa minggu saja di penghujung bulan April hingga awal Mei, ketika bunga wisteria mekar. Atau dalam bahasa Jepang, Fuji. Bunga yang menjuntai ke bawah seperti air terjun ungu. Bunga yang aromanya manis dan lembut, seperti parfum yang diciptakan alam sendiri. Di Kawachi Fujian, ribuan pohon wisteria ditanam berjajar, sehingga ranting-rantingnya yang penuh bunga saling bertemu di atas, membentuk sebuah terowongan. Terowongan bunga. Ketika kamu berjalan di dalamnya, kamu benar-benar seperti berjalan di dalam mimpi. Langit-langit di atasmu adalah bunga ungu yang menjuntai. Lantai di bawahmu adalah bayangan bunga yang bergerak ditiup angin. Dan udara di sekelilingmu dipenuhi aroma wisteria yang lembut dan menenangkan. Ada 3 warna wisteria di taman ini. Ungu tua yang dramatis, merah muda yang lembut dan feminin, dan putih yang bersih dan damai. Ketiganya berbunga hampir bersamaan, sehingga taman ini seperti lukisan yang dibuat oleh seniman paling berbakat sedunia, dan seniman itu adalah alam itu sendiri. Tiket harus dipesan online jauh-jauh hari karena taman ini sangat populer. Dan harga tiket pun menyesuaikan dengan kondisi bunga. Semakin mekar sempurna, semakin mahal tiketnya. Tapi hampir semua orang yang datang ke sana mengatakan hal yang sama, bahwa itu sepadan, bahwa tidak ada kata rugi untuk pengalaman seperti itu. Kawachi Fujian mengingatkan kita pada sesuatu yang indah, bahwa keindahan sejati itu bersifat sementara, dan justru karena sementara itulah dia begitu berharga. Dan itulah 5 tempat yang menurut saya benar-benar layak untuk kalian kunjungi ketika ke Jepang. Kalau kalian punya pengalaman atau tempat lain yang ingin kalian rekomendasikan, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa!